the point aja deh, kenapa kita di sini? Tentunya karena Alex. Kita nggak ada hubungannya sama Alex. Kamu pengen tahu apa? Halo guys, jumpa lagi dengan kita. Kali ini gue sama Bro Kamal ya. Bro Kamal ya, gue Kamal Hafid. Oke, jadi Alright. sekarang kesibukan apa Mal? Aku pribadi baru kelar syuting. Kalau kalian tahu dulu ada filmnya Serigala Terakhir. Sekarang tuh dijadiin seriesnya. Oke, yang Vino ya yang mainnya terakhir. Vino Bastian, Abimana, Reza Palevi. Cinta? Apa yang lo tahu soal cinta? Pada zamannya itu best banget ya. Best banget ya. Ya udah dijadiin seriesnya sekarang. Oke, jadi gini Bro, gue mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan jadi artis nih. Jadi sebelum kita bahas tentang Serigala Terakhir nih ya, kan asli Aceh ya? Saja. Asli Aceh. Jadi seperti kita tahu orang Aceh ini jarang gitu kan berani ngerantau ke Jakarta, ya ngadu nasib, apalagi untuk jadi artis kan. Gitu. Jadi bisa ceritain nggak pengalaman pertama atau kenapa kepikiran untuk ke Jakarta dan terjun dunia entertainment? Nah, ini agak mengerikan ya pertanyaannya. Oke, basically itu gua tuh lulusan teknik sipil. Oh, teknik sipil. Iya. Oh, kayak nggak nyambung ya. Jadi kenapa akhir ya Aha. berkecimpung di dunia entertainment karena awalnya dulu waktu di Aceh tuh sering ikut modeling. Oh Dan juga iya, pernah- bener. Dan juga pernah syuting di beberapa series Aceh gitu. Oh, yang Itu judul apa? awal Judul kawan Aceh? apa sih Bek? Judulnya? Empang Bro. Umpang Bre. Umpang Bre. Kalau kalian tahu tuh Umpang Bre. Oke. Ada beberapa episode di situ main kan. Dan juga dulu suka ikut modeling juga. Oke. Jadi teman-teman bilang kenapa nggak coba aja di Jakarta bla 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 bla, ya itu belum kepikiran untuk sejauh itu. Tahun berapa jadi pertama ke Jakarta? 2017 awal. 2017 awal. Oke. Kan Jadi- 2020, 3 tahun yang lalu ya. Iya, jadi 2016 itu aku kelar kuliah bulan 7. Terus itu aku maksudnya pergi keluar gitu kayak ke liburan lah dulu kan. Nah 2017 baru ke Jakarta. Nah di situ aku keterima kerja di sebuah perusahaan swasta. Oh, jadi belum terjun di entertainment? Belum, Oh, belum nih, oke, belum. oke. 2017 masih kerja di bagian swasta. Nah itu juga karena aku kerja setelah lulus kuliah kerja seperti kayak nggak passion gitu. Kak. Berbeban ya kayaknya. Beban. Selama dalam masa kerja aku juga kenal teman-teman modeling di sana karena aku juga nge-gym kan. Saat itu nih selesai resign kerja, jadi aku tuh ada casting iklan. Nah, jadi keterima tuh casting iklan. Iklan pertama iklan apa nih? Iya, ada iklan Sprite tuh. Oh, kirain sabun mandi. Oh, enggak. Soalnya mau dia bagus enggak ya? Sabun yang lain dong. Lain ya? Karena masih jomblo. Oke. Ngomong masih jomblo nih. Nah, terus keterima iklan. Nah, di situ aku pikir wah ini satu hari kerja dapat sekian juta loh. Dan di atas UMR. Iklan biasa syutingnya berapa lama sih? Satu hari. Satu hari full ya berarti ya? Maksimal 4 hari itu udah memang iklan gede banget. Apalagi kan kemarin iklan itu kan cuma berapa detik ya biasanya? Berapa detik 15 Jadinya, detik iya. cuma sekian bayarannya ya. Oke. Gede banget gitu. Udah. Terus aku pikir kayak ya udah, aku tinggalin kerjaan. Saat itu juga masih nyari-nyari kerja yang pas dan juga masih casting tuh di 2017. Oke. Nah, jadi Pernah gagal juga nggak waktu? banyak banget. Oh. Kalau misalkan ditanya gagal sih, wah. Oke, coba ceritain tentang kegagalannya dikit dong. Gagalnya. Pernah casting apa yang gagalnya? Coba ceritain dua yang paling diingat kayaknya. Waktu itu ada casting, bukan iklan, casting kayak FTV. pada Oke. saat itu ya. Kira-kira kalau misalnya film FTV ya kita ceritanya nih ya, berapa orang biasanya ikut casting dan berapa orang yang diterima? Banyak. Nah, jadi di sana tuh dunia entertainment tuh ya bisa dibilang agak sedikit ya sikut-sikutan lah gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu tuh pernah gue casting terus kayak nggak lewatnya ya gara-gara gue ngomongnya tuh masih logat kental banget Aceh ya. Itu memang nggak bisa kita pungkiri Iya, ya, nggak bisa makanya- kita bohongin. Jadi gue Benar. step by step tahun demi tahun gue ngobrol bahasa Indonesia ala Jakarta ya. Iya, oke. Ya, memang harus kayak gitu tuntutan soalnya kan. Benar. Nggak bisa kita tolak karena kerjanya di situ. Iya. Karena passionnya di situ, jadi memang harus berubah. Banyak yang bilang juga, toh gue udah bicara 1 tahun 2 tahun jadi masih ada kedengaran gitu bahasanya. Organ Acehnya ya. Iya, itu memang nggak bisa Hilangin ya. dihilangin, dielak, masih ada ya. Tapi mau gimana kan, maksudnya ya namanya orang daerah gitu. Oke. Nah
Jadi waktu 2017 itu gue ditolak casting karena kamu masih kental banget nih, kamu harus belajar lagi ya, bla bla bla. Nah dari situ gue ngambil sekolah acting, gue ngambil sempat ngambil sekolah acting ya? Iya di dong. Nama perguruannya apa? Gue ngambilnya di Sakti Aktor Studio. Oh, Itu ada berapa lama? Era Tebet itu 6 bulan. 6 bulan, oke. Itu yang ngajarnya itu lulusan dari sekolah acting di Amerika. Nice. Namanya Ika Sitorus. Kalau kalian searching di Google, namanya langsung keluar Ika Sitorus. Di situ gue banyak belajar, banyak jatuh bangunnya juga, pokoknya banyak banget dari 2017 perjalanan gue, karir gue untuk menjadi seorang ya yang seperti sekarang lah, belum kita bilang artis besar, tapi gue udah berkecimpung di dunia artis entertainment. Pengalamannya cukup banyak. Kalau yang Kamal kenal nih, orang-orang Aceh yang sekarang jadi artis lumayan sukses di Jakarta, ada beberapa teman-teman aku tuh yang udah sukses kayak Haris Firza. Itu udah, sekarang dia dari Aceh ya, iya, Haris dari ya. Aceh. Itu temanku yang sekarang udah lagi up. Lagi apa ya? Pemeran utama di Lova nih ya. Lova. Nah, Di Lova. jadi ya kita sebagai teman dan sebagai orang Banda Aceh asli juga selalu mendukung teman kita yang makin sukses di Jakarta. Sukses juga untuk Haris ya, makin sukses. Semoga ntar bisa collab juga nih bareng Haris Ya, nih. benar, harus dong. Ya, terus Baby Sabina ya? Oh, kalau Baby Sabina aku nggak kenal. Oh, tapi dari Aceh ya? Dari Aceh. Oh, Gimana dia orangnya aku nggak tahu. Jadi aku ngomong-ngomong. Kalau yang lain yang dari Aceh siapa Ya, lagi? dari Aceh Yang lumayan udah ini lah, bro. ya Haris Firza doang. Oh, iya ya. Iya, karena dulu sempat bareng-bareng juga kan casting kita ya. Itulah yang namanya rezeki orang. Syakir Daulay dari Aceh juga ya? Syakir Daulay nggak kenal. Serius nggak kenal. Iya. Jadi dulu tuh sempat casting bareng juga bareng Haris Firza. Tinggal bareng satu kos juga pernah. Jadi berapa lama sampai keterima main film pertama nih? Hampir 1 tahun, bro. Jadi 1 tahun ini biaya hidupnya gimana dong? Saat itu alhamdulillah ada dari sendiri, juga ada dikirim orang tua di 2017, tapi nggak yang dikirim gimana. Nah kan setahun nih, nggak kepikiran untuk balik, yaudah deh cari kerja di Banda aja atau apa? ada. Waktu tahun itu mau ke 2018 kayak mikir, aduh balik nggak ya, tapi kayak hati bilang jangan balik deh, fight aja di sini. Kalau 1 tahun itu masih waktu yang singkat banget untuk fight. Hati bilang ya udah stay setahun lagi 2018. Nah di 2018 gua ketemu sama manajer itu namanya Medi. Oke. Manajer gue sekaligus ya udah gue anggap kayak saudara gue juga. Dari dia gue banyak kerjaan step by step, sama-sama grow up, kita sama-sama belajar, sharing. Gue kurang gimana dia ingatin. Nah dari situ gue juga di 2018 gue ngambil kelas acting tuh 6 bulan. Karena nggak ada yang bisa sendirinya, kita juga perlu guru ya nggak? Siap. Oke, kesan-kesan yang nggak enak selama jadi artis apa? Pernah ceritain nggak? Pokoknya yang bener-bener nggak enak banget deh gitu. Oke, kesan-pesannya itu ada banget. Lagi syuting tuh gara-gara emang gua nggak bisa main. Itu emang benar emang pernah. Jadi kayak lo main dengan pemain yang top, maksudnya bukan top ya, menurut gua nih, gua karena baru main, wah ini udah top banget. Jadi gua kayak nervous atau nggak bisa main, dikecengin ya mau gimana kan, dari situ kita harus belajar. Nah, kalau misalnya jadwal syuting sendiri jam berapa biasanya? Oke, untuk jadwal syuting nih, nah jangan kalian pikir jadi seorang artis ataupun kerja seni itu enak, gampang. Jadi mereka itu kerja kadang callingannya jam 6. Jam pagi ya, subuh ya? Itu tergantung scene, kadang dia mau scene-nya ngejar sunrise. Jadi harus callingan jam 5, jam 6, dan itu kadang selesainya bisa pagi, kadang juga bisa sore gitu. Itu tergantung tim, karena kita semua kan tim. Jadi ada kadang waktu di Kesan tag video yang paling melelahkan selama ya jadi artis. tag video yang Paling paling melelahkan. oh ya, di project gue yang Serigala terakhir ini. Oh, iya. Itu capek banget dah, Berapa lama sih gila capeknya itu. film Serigala terakhir? Itu kita kerjanya Total dari pertama pembuatan sampai dari selesai bulan 2 nih ya, bulan 2 Februari sampai bulan 7 tuh itu baru kelar. Itu juga pospon karena corona. Jadi di 5 corona bulan ya? bulan 3, 4, 5 no, bulan 3 half itu masih kerja. Jadi bulan 4, 5, 6, 7 4 bulan tuh off. Dan di 4 bulan itu gua sama sekali nggak ada kerjaan. Oke. Parah nggak? Tapi Jadi- alhamdulillah juga ketutup dengan gua ada bisnis kecil-kecilan sih, bisnis aja. Apa bisnisnya bro? Ada pisang kampret. Oh Nah, gua iya, harus kampret. Dasar kampret. harus
Instagram gue ya, ada Bisa kampret ya. Oke, di film Serigala terakhir nih perannya sebagai apa? Oh iya, di film Serigala terakhir Bad 2 jadi series juga berperan sebagai namanya Rizal. Rizal ya. Iya. Jadi Rizal nih orang baik atau orang jahat di Jadi situ? Rizal ini sebenarnya dia itu seorang ketua geng penjual Ketua geng. narkoba. Wih. Nah, jadi dia ada atasan bosnya nanti yang namanya Silas. Nah, Silas itu adalah sambungan cerita dari awal Serigala pertama. Ada yang namanya Silas, itu bos besarnya. Oke. Jadi disambungin kedua. Nah, jadi gua itu berperan sebagai, nantinya gua sebagai pembantu yang namanya si Alex gitu. Pokoknya seru dah, gua nggak boleh spoiler dong. Ya, oke. Bisa juga ngeliat trailernya di video.com, langsung aja dicek. Jadi selama pengambilan video action bisa ceritain nggak? Mungkin kan banyak yang kita lihat nih adegan-adegan yang lumayan mengerikan ya. Oh iya, banyak. Adegan yang mengerikan itu banyak banget dia. Capek nggak? Wah, capek. Ada yang di sling, ada yang di. Jadi gua pakai matras. Apa sih namanya? Ya apa? Bukan matras yang untuk di ini. Bukan pelampung. Pelampung lagi si Black. Ini apa? Yang untuk anti peluru apa sih? Ya. Pokoknya itulah. Anti baju anti peluru. Dia ada namanya. Nah, jadi pakai itu tembak, bro. Sakit. Lumayan sakit tapi nggak sakit karena pelurunya peluru besi bulat, bukan peluru Tajam ya. Jadi aman. Cuma kan untuk protek aja. Itu juga ada dibanting-banting tuh. Oh, ada dibanting-banting Iya, ya? dibanting sama Abimana. Tapi kita pakai matras. Tuh, aman bro. Semuanya aman, safety. Tapi lumayan keselio Lumayan ya. juga. Ini yang take-nya juga sampai 20 kali kan. Oh Lumayan iya. kan? 20 kali dibanting ya. 20 kali lumayan. Ada yang diseret juga. Ada yang diseret juga. Nah, jadi kalian harus nonton nih Serigala terakhir ini nih. Menurut gua ini tuh best series ever di Indonesia. Harus nonton. Peran yang paling nggak asik selama main film. Selama main film. Ya, ya mungkin pernah jadi bencong pernah nggak di film? Jadi Nggak. bencong belum pernah. Belum ya. Peran yang paling nggak asik ya. Ada sih. Jadi peran yang paling nggak asik tuh peran yang misalkan mainnya 2 scene, 3 scene. Itu paling nggak enak. Paling serius. enak ya. Paling nggak enak buat gua yang maksudnya ya mungkin untuk pemula yang oke nggak apa-apa 1, 2, 3 2 scene nggak apa-apa. Tapi kalau buat diri saya pribadi menerima karakter yang untuk sekarang perannya cuma 3 scene, 4 scene itu udah nggak, karena kita nggak bisa nge-explore karya gitu, yang dari diri kita gitu kan. Jadi kalau cuman 3-4 scene gitu paling nggak enak. Oke, benar. Ngabisin waktu, terikat. Ngabisin waktu terikat, tapi, kita harus nunggu orang take dulu baru take kita gitu. Tapi dulu pernah di awal gitu. Pernah ada yang 1 scene mah. Sakit ya. Iya sakit lah. Malu dong kita datang itu cuma 1 scene udah pulang sakit ya. Pemeran figuran ya. Bisa dibilang figuran. Tapi mau bagaimana kan? Untung nggak jadi pocong ya. Untung nggak jadi pocong ya. Jadi pocong nggak dikenal gitu ya, siapa? Gitu. Pocong nggak dikenal. Kalau hantunya hantu barat kan Falak lumayan terkenal ya. Iya ya itu memang udah harus aktor yang main. Iya. Nggak boleh nggak aktor. Kalau Falak gitu. Kalau pocong kan loncat-loncat doang nanti. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita main film ini kan sering dapat peran sama cewek cantik nih. Pernah nggak cinlok? Oh pernah. Pernah ya. Pernah. Biasanya cinlok tuh gimana? Coba ceritain dulu. Jadi ya cinlok tuh gara-gara kita satu peran sama dia satu scene, terus sering ketemu di lokasi. Jadi kalau misalkan acting itu kan syutingnya paling lama 3 hari. Paling lama ya. Iya, paling cepet 1 hari. Cepet 1 hari. Iya, jadi pernah cinlok juga. Maksudnya cinlok ya. Kalau gue sih nggak pernah cinlok yang sampai pacaran lama-lama itu enggak. Ya. Paling cinloknya DKT aja terus ya nggak cocok. Gitu. Kayak Puncet Boy dong. Aduh. Sering sih terjadi. Sering ya. Oke, peran-peran sama cewek yang cantik menurut Kamal nih siapa aja nih? Si Fahad juga pernah ya kita lihat. Syifa Haju ya pernah. Sama Syifa Haju pernah. Sama siapa lagi? Itu anak cakep sih, Cakep ya, Syifa Haju. Terus sama Susan Same. Susan Same juga sekarang kita jadi teman dekat juga gitu. Siapa lagi peran cewek yang pernah main bareng? Banyak banget cuy. Banyak banget ya. Nggak ingat sama Thalita juga pernah. Terus sama siapa lagi ya? Banyak banget sih. Banyak banget ya. Sampai nggak ingat sama. Jadi nggak pernah Magareta. sampai pacaran lama kan artis-artis kan lagi boomingnya gitu ya. Enggak. Jadi nggak pernah. nggak pernah ya. Sayanya tidak peka kali ya. Nggak pernah. Mungkin si ceweknya
sudah mau tapi saya tidak peka gitu. Kepekaan ini penting bro. Iya benar. Adegan terromantis selama main film. Oh, adegan romantis selama main film itu ada, saya pernah ciuman, kissing sama Ush. sama Gimana satu perasaan kissing, ciuman tapi kan belum ada rasa, gimana rasanya bro? Gue penasaran tuh. Profesional aja dia. Profesional jadinya, gimana kita skrip minta kayak gitu ya harus kayak gitu kan. Tapi lumayan ada perasaan nggak waktu kissing? Ada juga ya? Ada juga kan. Ada. Aduh. Asal nggak dilanjutin selama main film ya? Nggak dilanjutin, cuma sekedar sampai Ini mungkin beberapa follower Kamal pasti udah tahu pernah pacaran sama bule. Oh iya pernah, Ya. saya pernah pacaran sama bule. Bahkan kita dengar sih emang kurang tertarik sama yang Indo nih. Oh iya udah kurang tarik sama Indo. Kenapa nih lebih tertarik sama bule? Karena menurutku pribadi ya, Iya. seorang naluri bule itu dia kalau mereka itu fair, terus mereka nggak ada niat untuk selingkuh. Oh gitu. Saya tidak bilang semua cewek Indonesia itu selingkuh. Ya, enggak. Saya tidak bilang. Karena ibu saya tidak pernah selingkuh. Oke. Adik saya tidak pernah selingkuh. Asik. Ya kan. Ibu teman saya juga nggak pernah selingkuh. Siap. Ibu teman saya juga nggak pernah selingkuh. Jadi saya tidak bilang semua wanita Indonesia itu selingkuh, tidak. Dan juga bule itu dia lebih to the point. To the point ya. Iya. Nggak semua, tapi yang ketemu sama saya itu to the point orangnya. Iya, enggak. Saya nggak suka kayak gini, dia nggak suka kayak gini. Jadi saya juga dari dia tuh banyak belajar gitu. Mungkin dia bukan jodoh saya, tapi saya banyak belajar gimana cara menghargai wanita, gimana harus respect sama wanita. Mungkin sebelumnya saya banyak bandel sama wanita. Dengan saya ketemu dia, saya lebih respect gitu. Lebih menghargai seorang sosok wanita seperti itu. Jadi itu dia ngobrolan santai kita ya. Maybe one day Kamal bisa makin. Amin. Belum ya? Oke. Belum ya? Ulang. Ulang lagi. Ya kita doain ya Kamal, semoga ibaratnya perjalanan karirnya semakin membaik ya. Amin. Bisa setara sama yang sekarang ini udah kayak Vino ya, yang udah papan atas ya. Kita nggak tahu ke depan gimana ya. Yuk. Nah jadi pastiin teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, benar. Sampai jumpa di next vlog. Ah lu, cobain. Nah, lagi. Kena lagi enggak?